sekarang? Saya boleh dulu menanggapi yang ditunggu-tunggu Bang Sarul ini saya. Kan Pak Pendeta. Iya. Jadi ya analisa Bang Sarul itu benar semua, benar. Tetapi apa kurang pengertian saja gitu. Memang di perjanjian lama sejak Kejadian 1 ayat 1 Elohim itu sudah jamak itu. Ya, seperti itu ya. Elohim. Jamak dari Eloah ya. Kejadian 1 ayat 26, 27. Marilah kita gitu kan. Jadi ada yang mengatakan itu jamak keagungan. Jadi ada yang mengatakan itu bersama-sama dengan malaikat Tuhan yang satu-satunya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah malaikat adalah pencipta, ikut menciptakan? Itu terpatahkan lagi. Di Kejadian 3 ayat 20 ada di situ salah satu dari kita. Gitu. Sesungguhnya manusia itu sudah menjadi salah satu dari kita. Itu lebih tegas lagi bahwa itu nanti kalau sudah ayat menjelaskan ayat, siapa itu salah satu dari kita, itu di perjanjian baru juga jawabannya. Makanya jangan Kejadian 3 ayat 20. Saya hanya menunjukkan kejamakan. Kejamakan itu. Siapa di antara jamaah itu siapa-siapa saja keberadaannya, Pak? Apakah ada Yesus di situ? Ada. Di mana Pak Yesus di situ? Terbukti di Yohanes 1 ayat 3. Kita jangan ke perjanjian baru dulu, kita masih konteks perjanjian lama. Di mana Yesus di situ, Pak? Alkitab kami itu tidak akan dikanonkan kalau tidak saling menjelaskan mulai Kejadian sampai Wahyu. Ya. Tadi kan Pak Pendeta mengatakan dalam perjanjian lama itu jamaah. Aku tanya, apakah di antara jamaah itu ada Yesus? Pak Pendeta mengatakan ada. Ada. Di mana Yesus dari perjanjian lama itu, Pak dari Pendeta? kita yang dikatakan di Kejadian 3 itu adalah Yesus gitu. Di mana Yesus di situ, Pak? Loh, terbukti di Berfirmanlah Allah, kan gitu kan? Berfirmanlah Allah kan? Iya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat itu bumi belum berbentuk dan masih kosong. Roh Allah melayang-layang di atas air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Ya gini, Gitu kan? gini saya ingatkan dulu lah bahwa Di mana Yesus, Pak? kalau berbicara dengan saya, jangan berbicara seperti letterlek. Ya mungkin di belajar kitab Anda seperti itu, kejadian lah. Tapi kitab kami itu sebutkan saja. Posisi Yesus di mana pada saat itu, mulai Bapak? Kan Kejadian memaksud sampai mengatakan. Wahyu dan sistematis semuanya, kronologis gitu, Kejadian sampai Wahyu. Diawali dengan Kejadian 1 ayat 1, diakhiri dengan Kejadian 22 ayat 22. Seperti itu. Enggak ada poinnya, Pak. Penjelasan Bapak nggak ada poinnya. Pertanyaannya keberadaan Yesus di mana, Pak? Artinya Itu loh pertanyaannya. kalau pertanyaan Anda kan karena siapa, di mana, apakah ikut Yesus di situ? Dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, ayat 3 bahwa segala sesuatu dijadikan olehnya, gitu. Siapa yang menjadikan itu, Pak? Sang Firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa yang menjadikan itu, Pak? Sang Firman. Kejadian 1 itu adalah Berarti Bapak Yesus. nggak baca kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian pada mulanya Allah menciptakan, bukan firman, Pak. Allah. Loh, kan Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Ya. Ayo, siapa yang menciptakan langit dan bumi, Pak? apakah ada saya katakan Firman menciptakan? Barusan tadi Yohanes 1 nomor 3. Salah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Anda salah dengar. Oh, salah. Yaudah. Saya Gimana katakan- bentuknya? Barusan saya- Bapak mengatakan Tidak. sang firman itu yang menjadikan. Sang Firman beda dengan Firman. Bahasa asli Iya. beda. Di Yohanes Sang firman 1 ini siapa, Pak? Hologos Yesus. Iya. Yesus, oke, Hologos Yesus. Dalam kitab Kejadian di mana sang firman itu, Pak? Salah satu dari dalamnya. Posisi sang firman di mana? Salah satu Dari mana? dari dalamnya. Di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Pada saat itu bumi belum berbentuk dan masih kosong. Allah Roh sudah Allah melayang-layang gentayangan di atas air. Berfirmanlah Allah. Kok gentayangan sih?
Melayang-layang itu kayak gentayangan itu. Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, ini Berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. wah ini Nah sekarang posisi Yesus di mana, Pak? ini Ardiansyah ini ternyata sama dengan si Ardiansyah, Pak. Ini Sarul, Pak. Iya, Sarul ini, Pak. Sarul sama dengan Soalnya Pak Pendeta Ardiansyah. sering ngasih BDM gitu, kapan kita diskusi. Iya. Sekarang kita ketemu di sini. Artinya tidak kondusif jadinya sama dengan Ardiansyah. Ardiansyah sudah saya tolak itu karena dia muter-muter. Oke, kita kondusif, Pak. Bapak jelaskan di mana di situ posisi Yesus. Salah satu di dalamnya kan sudah saya katakan tadi Elohim jamak dan kejamakan Iya, Elohim itu jamak. Elohim itu jamak. Apa saja di antara isi jamak itu? Siapa itu? Di situ di Perjanjian baru ketahuan dan dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab para nabi gitu dinubuatkan. Baik. Bapak terus ngotot ini di Perjanjian Baru nggak apa-apa. Itu Di artinya Perjanjian Baru dikatakan dalam kitab Yohanes, pada mulanya adalah firman. Kan begitu, Pak ya? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tolong dicatat ini ya. Yesus itu yang di Perjanjian Baru adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel sampai hari ini. Itu. Mesias, Pak, bukan Tuhan. Mesias itu bukan Tuhan loh. Yesus. Oh, di mana dia dikatakan arti Mesias itu Tuhan, Pak? Bukan. Bapak dapat dari mana pemahaman Mesias itu Tuhan? Apa arti Mesias, Pak? Sama dengan Kristus kan? Pengertian Anda? Iya, apa arti Kristus? Yang Apa arti diurapi, Kristus? yang diurapi. Yang diurapi. Siapa yang mengurapinya, Pak? Roh Masa Kudus. Tuhan diurapi, Pak? Iya, ya memang dia kan menjadi manusia. Bagaimana? Gimana? Nah, kalau sudah berbicara tentang menjadi manusia, Yohanes 1 nomor 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Ya. Pertanyaan, Ya. yang menjadi manusia firmannya Allah atau Allahnya, Pak? Loh. Sang firman itu adalah Allah. Siapa yang berfirman, Pak? Yang berfirman siapa? Bukan siapa yang berfirman. Yang berfirman. Siapa yang berfirman? Apakah Anda mendengar saya mengatakan iya, ada yang berfirman di situ? Loh, dalam kitab Kejadian dan kitab Mazmur 33 nomor 9 dikatakan sebab Allah berfirman, Ah, semuanya jadi. Dan Allah memberikan perintah, semuanya jadi. Loh, Lalu dalam kitab di Kejadian 1, di situ dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi terang, terang itu jadi. Pertanyaan, siapa yang berfirman? Saya berbicara Yohanes 1, tidak ada yang berfirman di situ. Tadi katanya kok antara perjanjian lama dan perjanjian baru nyambung. Iya. Sekarang ada gap perjanjian lama, Anda perjanjian baru. berpolemik. Beda. Bukan berpolemik, kita berbicara siapa yang berfirman. Siapa yang berfirman, Pak? Tidak ada yang berfirman di situ. Yang saya berbicara sang firman, Oh, hologos. jadi dalam kitab Kejadian nggak ada yang berfirman. Ada berfirman. Nggak ada yang berfirman. Itu bukan hologos. Siapa yang berfirman? Bukan hologos Ya, itu. siapa yang berfirman? Ya, siapa yang berfirman, Pak, dalam perjanjian lama?